Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Wahai sahabat solehku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Jangan di skip video ini, simak sampai akhir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Semoga yang sudah subscribe dan like video ini Allah berikan rezeki yang banyak dan berkah. Amin ya robbal alamin. Ujian bisa datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana orang miskin diuji orang kaya pun demikian. Jangan disangka hanya si miskin yang menangis akibat ujian yang ia hadapi, atau hanya si miskin yang merasakan ketakutan. Bahkan orang kaya bisa jadi lebih banyak tangisannya dan lebih parah ketakutan yang menghantuinya daripada si miskin. Intinya setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya. Siapapun orangnya, baik diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan. Kemudian ia akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban bagaimana sikap dia dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Memang dunia ini adalah medan ujian. Kehidupan ini adalah medan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Maha Suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 1-2. Bahkan semakin tinggi iman seseorang, maka semakin banyak ujian yang ia hadapi. Berikut adalah perkara yang hendaknya direnungkan oleh kita jika diberi ujian. Yakinlah bahwa selain Anda pun juga ada yang lain diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan pasangan yang buruk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Maka kita sebagaimana manusia-manusia yang lain yang juga ditimpa musibah atau ujian yang beraneka ragam. Sabarlah dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menguji kecuali dengan ujian yang mampu dihadapi oleh orang tersebut. Terkadang syaitan membisikkan kepada Anda bahwa ujian yang Anda hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk Anda pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Bukankah ujian jika dihadapi dengan kesabaran maka akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Bahkan bisa jadi Allah menghendaki Anda untuk meraih sebuah tempat yang tinggi di surga yang tidak mungkin Anda peroleh dengan hanya sekedar amalan-amalan soleh Anda. Amalan soleh Anda tidak cukup untuk menaikkan Anda ke tempat tinggi tersebut. Anda tidak akan mampu untuk sampai ke tempat tinggi tersebut kecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tidak henti-hentinya untuk mengangkat derajat Anda. Ingatlah, dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasanya kita ini sangatlah lemah dan selalu butuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu kita harus tetap kuat dalam menjalani hidup ini, selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, perbanyak amal-amal soleh, perbanyak berdoa dan berserah diri kepada Allah. Semoga kita diberikan jalan keluar dari segala ujian yang sedang kita hadapi dan diberikan kemudahan dan kelapangan dalam menjalani hidup ini. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.